Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan, nama saya Herera SPD. Saya bertugas di MTS Negeri 2 Banda Lampung sebagai guru BK. Dan saat ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023 dengan NIM 233112711 Pada kesempatan kali ini, Kamis 30 November 2023, saya akan membuat layanan video bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dengan 6 peserta didik kelas 9. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu yang solihah sudah menghadiri undangan ibu untuk melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Faiza. Ista'id ad-doa ibda. Selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ada hikmahnya nantinya ya. Amin. Karena ini berasal dari kelas yang berbeda, mungkin untuk berawal ini kita perkenalan dulu, dimulai dari Najwa. Silakan sebutkan nama panggilan, kelas berapa, dan hobinya apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jihanaini, biasa dipanggil Najwa. Saya dari kelas 91, hobi saya berenang. Oke, hobinya berenang Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calwa Aprilia, biasa dipanggil Lula. Saya dari kelas 9A. Hobi saya adalah menggambar. Oke, hobinya menggambar. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Miracika, biasa dipanggil Rara. Saya dari kelas 9B. Hobi saya membaca novel. Baca novel. Novel apa yang biasa dibaca? Novelnya Terelie. Oke, bagus. Silakan Echa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Raisya Ramadhani Parza, biasanya dipanggil Eca. Saya berasal dari kelas 9C. Hobi saya bersepeda. Oke, hobinya bersepeda, olahraga semua ya nanti ini berenang, bersepeda. Teresa, silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farista Anggraini, biasa dipanggil Rista. Saya dari kelas 9A. Hobi saya dengar musik. Dengar musik. Harusnya bisa nyanyi ya kalau udah dengar musik ya. Harus nyanyi. Ya, oh boleh ya. Oh, Ya, sekarang Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nadia, biasa dipanggil Faiza. Saya berasal dari kelas 9 Hobi saya memasak. Masak. Ya, nanti kita cicip masakannya Faiza ya. Nanti Boleh kita Faiza? nyanyi. Oh iya. Oke, sekarang untuk mengakrabkan suasana kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Jadi clue-nya nanti kalian lakukan apa yang ibu minta ya. Oke. Paham kan? Paham. Sekarang ibu minta angkat tangan kanannya. Ibu minta angkat tangan kirinya. Ibu minta turunkan keduanya. Ibu minta tepuk tangan. Oke, selesai. Oh, Najwa ya, Najwa salah ya kan? Kita ya, berarti Najwa yang terhukum. Apa hukumannya buat Najwa? Nyanyi, Bu. Nyanyi aja ya. Oke, boleh nyanyi Najwa. Pelangi-pelangi aja ya, Bu. Boleh. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Yeay, bagus ya suaranya Najwa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bimbingan kelompok ya. Oke, sekarang kita mulai untuk bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya ibu tanya dulu nih, ada nggak yang pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Aku Oh, Faiza sudah pernah. Kelas 8. Kelas 8, oke. Apa yang kamu ketahui tentang bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok yang dipimpin oleh seorang guru BK dan membahas suatu tema. Iya. Jadi benar ya apa yang dikatakan Faiza. Coba tepuk tangan dulu dong buat Faiza. Karena masih tahu apa itu bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok itu memang adalah layanan yang diberikan oleh seorang guru BK. Jadi di posisi di sini guru BK ya, di sini ibu adalah sebagai pemimpin kelompok dan peserta didik itu kalian sebagai anggota kelompok. Nanti di sini kita akan membahas satu topik yang akan ditentukan. Terus nanti setelah kita bahas satu topik dengan satu teknik, baru kita diskusi berbarengan gitu untuk mendapatkan satu solusi dari permasalahan itu, ya. Nah setelah itu, setelah berdiskusi nanti kalian akan menjawab LKPD yang akan ibu berikan, ya. Nah di sini yang akan kita bahas topiknya adalah menghormati dan menghargai sesama, ya. Simpel ya topiknya ya. Terus di bimbingan kelompok itu ada asas-asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi setelah kalian menceritakan itu, berdiskusi bareng, ini tidak boleh keluar dari mana-mana gitu. Jadi cuma kita aja ya di sini kerahasiaan itu. Terus kesukarelaan. Kesukarelaan itu sesama kita itu harus menyumbangkan apa yang kita pikirkan, apa solusi dari kita untuk teman-teman yang lain gitu ya. Keterbukaan juga seperti itu. Jadi ada keterbukaan, ada kesukarelaan dan kerahasiaan. Itu yang harus kita pegang di bimbingan kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Nah, bisa kita mulai ya. Jadi teknik yang kita pakai pada bimbingan kelompok hari ini adalah teknik sosiodrama. Nanti akan ibu bagikan masing-masing itu berperan sebagai satu orang peran gitu ya. Nanti ada satu naskah yang akan ibu berikan dan kalian akan berperan di situ. Setelah berperan itu baru kita diskusi lagi. Oke? Sekarang ibu bagikan dulu. Ini untuk waktunya 40 menit ya, Nak ya? 40 menit untuk kita melakukan teknik sosiodrama. Ibu bagikan ini ya. Ini skrip yang akan kalian mainkan nanti ya. Ya, dibaca dulu. Ini ada yang berperan sebagai A. Siapa yang mau berperan sebagai A? Oke, Najwa yang A ya. Yang B berarti ini guru ya nanti ya. Najwa berperan sebagai gurunya. Yang B Lula. Lula yang jadi anak yang pendiam ya.
Terus yang C siapa? Rara. Oke, Rara yang C. Yang Judes ya Rara. Terus yang E, ini Eca ya. Selanjutnya, ya. Jadi Faiza nanti sebagai observer ya, Iya. sekaligus sebagai narator. Boleh dibaca skripnya. Kalau ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Sudah paham? Bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, baik, kita mulai untuk melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Rara adalah siswa di sekolah populer di Kota Bandar Lampung. Rara adalah anak sematawayang dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha sukses di kota, sedangkan ibunya adalah direktur di sebuah bank swasta. Rara selalu hidup berkecukupan, tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari keluarganya. Apa saja yang diinginkannya selalu dituruti oleh orang tuanya. Tetapi Rara tidak pernah bergaul dengan tetangga di sekitarnya. Dengan kebiasaan yang ada di rumah, Rara menjadi seseorang yang sombong dan mau menang sendiri. Di pagi hari yang cerah, terdapat seorang murid yang sederhana dan pemalu di sebuah kelas, bernama Lula. Di pagi hari itu, Lula sedang membersihkan kelas. Seorang diri. Lalu datanglah Rara dan Eca menghampiri Lula yang sedang membersihkan kelas. Hai Lula, lagi ngapain kamu di sini? Aku lagi bersih kelas ini, Ra. Tolong kamu jangan injak lantai itu ya, soalnya sudah aku sapu. Emangnya kamu siapa mau ngatur-ngatur hidupku? Di dunia ini gak ada yang bisa ngatur-ngatur hidup Rara. Orang tuanya aja gak pernah ngatur-ngatur hidup Rara. Emang kamu siapa yang ngatur-ngatur hidup Rara? Iya, Cara, maafin aku ya. Dasar culun. Sudah, bentar lagi sudah mau bel. Ayo kita masuk kelas, bentar lagi jam pertama bersih sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu. Hari ini kita akan mengadakan ulangan harian ya. Oke, Bu. Siapkan pena kalian. Sebelum mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Calua, Hadir, Bu. Misrina, Hadir. Raisa, Hadir. Karista. Hadir, Bu. Baik, Lula, silakan dibagi Bu. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, Bu. Dan di belakang kamu berisik, kerjakan. Kalian kenapa berisik? Kerjakan ulangannya. Bel istirahat pun berbunyi. Baik anak-anak, bel istirahat sudah berbunyi. Silakan dikumpulkan ke ruangan kalian. Saat jam istirahat kedua setelah sholat zuhur di masjid sekolah, Rara dan Eca seperti biasa kembali mengejek Lula di kelas saat mereka makan siang bersama. Ih lo, kok kamu cuma bawa 2 snack kayak gitu aja sih? Iya, kayak kita dong. Ada buahnya, ada sayurnya, ada lauknya, ada susunya. Pokoknya bergizi banget lah. 4 sehat, 5 sempurna. Aku
tadi udah makan di rumah kok, Cara. Jadi aku udah kenyang. Bilang aja nggak mampu beli makanan. Kemarin aja baunya tas cenceng. Jangan bilang SPP nunggak ya. Enggak kok, orang tua aku mampunya beliin aku ini aja. Terus aku juga bersyukur kok dengan apa yang Allah kasih ke aku dan keluargaku. Oh iya, aku ada buah nih. Mau nyicip nggak? Manis loh, enak lagi. Emang boleh? Boleh. Bohongan, kalau mau belilah sendiri. Kalian kok jahat banget sih kalau aku? Wah, kan emang bener. Kalau mau beli sendiri. Paling cuma kamu doang yang bilang mahal. Kita mah murah, ya nggak? Iya. Oh iya, Ra. Uang jajan kamu seharinya berapa? Aku sih biasanya 200.000 ya. Kalau aku 150, beda 50 aja kok. Kalau kamu berapa lu? Palingan cuma goceng doang. Aku bawa ini udah cukup kok untuk aku makan sendiri, udah kenyang. Oh, berarti gak dikasih sama orang tuanya ya? Kasihan banget deh. Cak, ayo kita jajan. Ini Iya, ini udah kenyang aja. Nih Jangan beresin makan ya. Ini juga tuh tempatnya. Bye. Aku jahat banget sih sama aku. Rara dan Echa pun pergi ke kamar mandi. Saat Rara sedang menunggu Echa di kamar mandi, tidak sengaja Rara terpleset di depan pintu kamar mandi karena ada genangan air. Di saat itu, Lula pun menghampiri dan menolong Rara yang sedang terkilir. Aduh, Rara, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kamu masih mau nolongin aku loh. Iya dong, kamu kan teman aku. Aduh, Rara, kamu gak apa-apa. Enggak apa-apa. Lula, kamu apain temen aku? Lihat tuh kakinya sampai terkilir. Enggak, Ca, aku nggak apa-apain Rara. Justru aku nolongin Rara. Alah, ngaku aja deh kamu. Enggak kok, Ca. Emang bener apa yang Lula omongin. Kamu serius gak apa-apa, Ra? Enggak apa-apa. Minta maaf Gi sama Lula. Ya udah, maafin. Iya, Ca, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Itu tuh si Jun datang. Di atas tenteng lagi. Ketinggalan zaman banget. Dasar miskin. Emang aku salah ya pakai tas ini untuk ke sekolah? Kamu gak mampu beli tas. Inilah aku beliin. Kurang duitnya. Ini aku tambah. Kalian kok jahat banget sih? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Lula kenapa nangis? Saya diajak-ajakin sama Rara Echa, Bu. Rara itu kenapa mengejekin Lula? Ya karena dia menggunakan tas tenteng, Bu. Dusun banget deh. Anak-anak gak boleh seperti itu ya. Kita tidak boleh memandang orang dari luar maupun derajat. Rara, Echa, Lula, dan Lisa ikut ibu ke BK. Ya, Bu. Anak-anak, jadi apa yang terjadi sama Lula sampai nangis seperti itu? Jadi gini, Bu, si Echa dan Rara itu tidak menyukai Lula karena si Lula miskin. Jadi mereka sering meledek Lula. Bahkan pada saat si Lula menolong Rara pun mereka tetap mengejek Lula, Bu. Rara, Echa, tidak boleh seperti itu ya. Kalian harus saling menghargai sesama teman dan tidak boleh melihat orang lain dari luar maupun derajat. Baik, Bu. Seperti tadi, Rara terjatuh. Lula masih sempat menolongi Rara meskipun sudah dijahati oleh kalian berdua. Iya, kami minta maaf. Sebenarnya saya sudah tahu bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah, tapi saya malu untuk mengakuinya. Baik, silakan minta maaf pada Lula. Maaf ya, Lul. Akhirnya, Rara pun tersadar bahwa tindakannya selama ini salah dan mereka pun mengakui kesalahan dan saling bermaaf-maafan. Sekarang mereka menjadi teman dekat. Oke, sekarang tepuk tangan dulu. Menjiwai sekali ya. Siapa tadi yang aktingnya kayaknya jutek banget gitu ya? Rara sama Echa, aktingnya banget ya. Asal bukan aslinya tapi ya, kalau Echa sama Rara baik kok ya. Sekarang setelah kita memainkan teknik sosiodrama tadi, menurut observer gimana?
acting mereka bagus banget, Iya. terus sangat-sangat mendalami, bahkan tadi adegan nangisnya bener-bener kayak menghayati banget. Yang bagiannya Lula ya. Iya, tadi ya. dan adegan si Raranya kepleset bener-beneran kepleset, dan itu keren banget sih Bu. Cocok ya jadi artis Iya. ya. Nah, dari ininya, dari skenario ceritanya gimana? Skenario-nya tuh bagus, tersusun dan rapih lah penyusunannya, terus ceritanya juga menarik, gak bosan. Nah, kalau menurut ini masing-masing kan sudah memainkan peran. Apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Mungkin dari Najwa dulu. Gimana? Setelah memainkan itu tadi, cerita apa yang dapat diambil dari kesimpulannya gitu dari cerita tersebut? Kesimpulannya kalau dilihat emang benar kita tidak boleh melihat orang lain maupun siapapun itu dari luar dan derajatnya, karena kita sama-sama di mata Allah itu sama semua derajat. Kedudukan kita tuh semuanya sama ya. Nah, Betul. coba kalau Lula gimana? Sebagai orang yang menderita tadi itu ya, gimana Lula? Saya juga setuju sama pendapatnya Najwa. Kita tuh harus berteman tanpa membeda-bedakan kekayaan, miskin, atau mungkin dari fisik juga. Iya, betul. Jadi memang harus saling menghargai sesama teman ya. Mau dia dari keluarga yang bagaimanapun tuh harus saling menghargai. Kalau Rara yang perannya tadi agak jutek ya sama Echa tadi ya. Apa ya Bu? Ya sama aja sih Bu, yang penting kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan fisik ataupun derajat Ya, orang. status sosial Iya, juga status boleh sosial. dilihat ya. Echa? Sama juga sih. Soalnya kan memang kita nggak boleh ngebeda-bedain mana yang buruk, mana yang baik, karena kita di mata Allah pun sama sebenarnya. Ya, sama semua kita. Nggak boleh. Kalau Karista gimana? Menurut Karista? Sama aja sih Bu. Oh iya, semua yang intinya memang kita harus saling menghargai Menghargai. dengan sesama ya. Ada disebutkan dalam Al-Quran juga di surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang menjelaskan bahwa manusia itu di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Keimanan dan ketakwaan. Gitu ya. Nah, sekarang kesan-kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini gimana? Kesan-kesannya menurut, kita putar dulu dari sini. Menurut Faiza, gimana kesan-kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Kesannya apa ya? Senang gak gitu? Senang sih Bu, kita jadi kayak dapat ilmu juga, terus kayak kita jadi tahu bahwa bullying itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kayak kita dapat ilmu pengetahuan, kita juga senang, kita jadi kayak apa ya? Jadi dapat pengalaman juga. Kalau Teresia gimana? Dengan tema kita tadi saling menghargai ya. Senang sih Bu, terus kita bisa sambil belajar juga, bisa dapat banyak teman juga gitu kan. Dari kelas lain ya. Terus udah. Kalau Echa, Asik banget, seru banget, menyenangkan banget, Iya. Banget ya. Bikin mood itu kayak naik gitu, Iya. kayak Bosan. pengen ikut lagi gitu loh. oh iya, nanti kita ikut lagi ya Bang ya. Kalau Rara, gimana Rara? Seru banget, soalnya kan baru pertama kali gue ikut sosial drama gini, jadinya bisa kenal sama teman dari luar kelas, terus juga bisa dapat pengalaman juga. Oke, pengalamannya bagus ya berarti ya. Kalau Lula, Ya Bu, seru banget. Terus jadi saya ada pengalaman juga untuk bisa ikut bimbingan kelompok ini. kalau Najwa gimana? Kesan-kesannya? Senang sih Bu, karena apalagi kita tadi dramanya tentang saling menghargai, jadi pasti kita ada manfaat juga. Ya, jadi intinya kalau di kelas ada yang kurang mampu, ada yang punya kekurangan gitu ya, kita harus tetap saling menghargai. Karena itu tadi ya, semua manusia itu di hadapan Allah sama. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri konseling bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan sebelumnya? Nah, cukup ya, nanti kita lakukan bimbingan kelompok selanjutnya. Ada yang mau ikut nggak bimbingan kelompok lagi? Oke, nanti kita agendakan lagi untuk bimbingan kelompok ya selanjutnya ya, dengan topik yang berbeda. Sekarang kita isi dulu lembar kepuasan peserta didik terhadap pelayanan bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya Rara, dibaca dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, lalu diisi ya lembar item per poinnya.
mengakhiri kegiatan ini. Tadi kan kita bermain teknik sosiodrama atau bermain peran ya. Dari kejadian tadi tuh, apa pernah nggak ada yang mengalami mungkin seperti Lula tadi, kejadian seperti Lula yang selalu tidak dihargai karena keadaan sosialnya yang miskin gitu? Ada nggak yang di sini yang pernah seperti itu atau berperan sebagai Echa atau ini Rara di kehidupan sehari-hari? Mungkin ada pernah lihat seperti itu, gimana? Kalau Ada yang pernah lihat? Coba Faiza gimana? sih belum pernah. Oh, dan jadi- nggak bakal pernah. Insya Allah ya, insya Allah ya. Tapi kalau misalnya dilihat ya sebenarnya Pernah, gimana itu Faiza? di banyak sih di sekolah SD dulu kan. Gimana kejadiannya? Bisa cerita sedikit nggak? Pengalaman ya, kita kan di sini berdiskusi kelompok jadi berbagi Pernah pengalaman. sih Bu, waktu itu aku tuh lagi jalan gitu mau ke kantin kan. Terus tuh di terowongan apa sih di Koridor. koridor gitu ada siswa yang kayak jadi dibully gitu Bu, bahkan dibully gitu juga kayak woi bagi duit gitu Bu. Oh, itu masalah pembulian ya. Kalau yang masalah untuk tidak dihargai itu karena dia status sosialnya miskin gitu. Pernah nggak lihat? Pernah tuh gara-gara dia miskin jadi dia tuh kayak nggak ada temen gitu Bu, dia sendirian terus kayak kasian Bu sebenarnya. Kalau yang lain gimana? Ada nggak pernah ngeliat mungkin orang yang sejahat Echa kan itu ya, jahat banget gitu ya. Oh, sampai ngelempar duit ke Lula gara-gara Lulanya pakai tas yang jelek gitu. Tapi nggak, sebenarnya Echa baik kok ya. Baik. Gimana Echa? Pernah nggak? Pernah lihat kejadian seperti itu nggak di kehidupan sehari-hari? Di mana? Karena itu tidak hanya di sekolah ya, sebenarnya di lingkungan kita pun banyak seperti itu ya. Gimana Karisa? Iya, di lingkungan rumah banyak ya. Kadang orang melihat ada pengemis datang itu kayaknya dipandang sebelah mata gitu ya. Orang mau berteman ngelihat dulu, ih bah itu miskin gitu, itu jelek gitu, nggak mau berteman gitu ya. Itu kan salah satu hal yang harus kita hindari karena itu tidak mencerminkan kita sebagai seorang muslim ya. Waktu itu tuh Bu, di rumah aku tuh kita punya kawan tapi dia tuh sebenarnya kurang mampu gitu. Terus ada kawan aku yang dia tuh ulang tahun, si kawannya kurang mampu nggak dipanggil. Terus aku nanya kenapa dia nggak diajak, nggak apa-apa diajak, bisa ngasih dia aja Gitu ya, namanya kan kasihan ya gitu ya. Padahal ya belum tentu yang orang lebih kaya itu lebih baik ketimbang daripada orang yang tidak mampu itu ya. Harusnya kalau memang nggak mau ya nggak usah diundang semua gitu kan. Jadi kita menghargai sama teman gitu, perasaan orang yang kita hargai ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang berlaku seperti itu ya. Nah, coba pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Karena sih Bu, pernah aja kayak ngeliat dan lagi di mana tiba-tiba ada aja orang jahat itu. Iya, banyak ya di sekeliling kita ya orang-orang jahat seperti itu. Jadi yang Ibu harapkan setelah kita melakukan bimbingan ini, kalian punya pemahaman bahwa setiap orang itu harus saling sama-sama dihargai gitu ya, tanpa memandang status sosialnya gitu ya. Nanti kita adakan pertemuan bimbingan kelompok selanjutnya ya. Ada yang mau ikut lagi kan di bimbingan kelompok? Oke, nanti Ibu panggil lagi ya dengan topik yang berbeda. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri bisa dipimpin dulu ya, kita berdoa dulu. Silakan Faiza. Ista'id ad-du'a ibda. Selesai. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Riri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.